Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Harapan dan doa dari saya secara pribadi untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua selalu dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Renungan pagi ini, Kamis 4 Februari 2021, yang akan kita renungkan dan pelajari bersama dengan tema menimbulkan kasih. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami di malam hingga pagi ini, dan terbangun dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami pun sudah mempersiapkan diri kami untuk menjalankan kehidupan kami dengan segala rutinitas kami. Kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu sebagai landasan dan bekal kami dalam beraktivitas. Sertai dan hadirlah dalam memahami renungan pagi ini, supaya kami dapat memahaminya seturut kehendak-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ayat yang akan melandasi renungan pagi ini diambil dari Ester 2 ayat 14 dan 15. Ayat tersebut akan dibantu untuk dibacakan oleh Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur, Adik Abi. Monggo, silakan Dek Abi. Bacaan pada hari ini terambil dari Ester 2 ayat 14 sampai ke 15 yang demikian. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, Sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan sebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Abi sudah membantu membacakan firman Tuhan. Ibu, Bapak, juga saudaraku semua pasti pernah menyaksikan tayangan di televisi tentang pencarian Putri Indonesia, Miss Indonesia, atau Miss Universe. Dalam tayangan tersebut, kita akan melihat banyak perempuan dewasa yang cantik jelita dengan gaun yang indah dan dandan yang menawan. Perempuan-perempuan itu selain molek parasnya, percaya diri, juga pandai dalam menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Halus tutur bahasanya juga terlihat santun. Mereka mengikuti kontes kecantikan melalui banyak tahapan seleksi, baik dari pengalaman, keahlian di bidang akademik, kepribadian, juga attitude. Mereka menampilkan kelebihannya masing-masing supaya para dewan juri dan audiens terpikat, terpukau, hatinya tersentuh karena kecakapannya, dan supaya memilihnya untuk menjadi pemenang. Banyak perempuan juga tidak dalam ajang pencarian kontes kecantikan pun juga berperilaku demikian. Bahkan ada yang mempertaruhkan segalanya untuk menjaga penampilan dengan mempercantik diri, menjaga tubuh supaya tetap kelihatan segar. Bahkan ada yang rela mengeluarkan banyak uang untuk operasi plastik, sedot lemak, tanam benang, mengikuti sanggar senam, dan lain sebagainya.
Supaya apa? Supaya di lingkungannya mereka bisa diterima dengan baik, dikasihi banyak orang, dikasihi teman, dikasihi suami, dan juga dikasihi keluarga. Ditambah lagi para perempuan sekarang dibekali banyak pengalaman, pendidikan yang tinggi, kepribadian yang baik, sehingga dalam pergaulannya terlihat luas, sopan, dan santun. Maka nilainya semakin bertambah dan mereka semakin disegani oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah dibantu oleh DAB membacakan sedikit kisah Esther yang nama aslinya Hadasa, anak Abihail, menjadi anak angkat Mordekai pamannya sendiri. Saya pribadi senang sekali dengan kisah Esther ini. Perempuan cantik, sederhana, juga pahlawan bagi bangsanya. Esther pada saat itu juga mengikuti kontes kecantikan untuk menjadi ratu di Media Persia yang akan menggantikan Ratu Wasti, permaisuri Raja Ahasiweros. Selama 12 bulan Esther dikarantina untuk mengikuti tahapan seleksi kontes. Bulan ke-10 Esther dipanggil untuk menghadap raja. Dalam kontes itu Esther juga dengan tahapan seleksi kerajaan. Selain kecantikan juga kepandaian dan attitude yang baik. Esther pun dapat menyelesaikan tahapan seleksi itu dan bisa menyisihkan perempuan-perempuan cantik seantero peradaban saat itu. Yang akhirnya Raja Ahasiweros menjatuhkan pilihan kepada Esther untuk menggantikan Ratu Wasti. Alkitab pun mencatat, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kasih sayang itu juga timbul dari ketaatan. Esther adalah pribadi yang taat. Apa yang dikatakan Mordekai pamannya, juga Hagai pelayan permaisuri, selalu diturutinya. Kasih sayang banyak timbul dari orang-orang, juga raja, karena kesederhanaan Esther. Setiap perempuan yang menghadap raja diperbolehkan untuk mengajukan permintaan. Tapi Esther tidak menggunakan hak itu dan hanya meminta jika memang memerlukan. Kasih sayang timbul juga dari keyakinan diri Esther. Dia tidak minder sebagai salah seorang dari bangsa yang diperbudak oleh kerajaan Media Persia. Saat gilirannya untuk menghadap raja, dia menampilkan diri apa adanya, sebab dia yakin dirinya istimewa. Tuhan pun menyayangi Esther karena ketaatan imannya. Esther hanya bersandar pada pertolongan Tuhan saja pada saat membebaskan orang-orang Yahudi ketika harus tunduk dan bersujud kepada Haman. Karena orang Yahudi bersujudnya hanya kepada Tuhan saja. Mari kita belajar dari Ratu Esther, supaya kita dapat menimbulkan kasih dalam diri kita kepada orang lain. Contoh kecil, selalu ramah dan santun kepada orang yang kita temui. Kita pun pribadi yang istimewa sebab kita telah ditebus dan menjadi milik Kristus. Kiranya kita semakin memancarkan kesaksian hidup yang menimbulkan kasih sayang semua orang, terutama Raja dan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah ajarkan kepada kami dalam renungan pagi ini dari cerita kehidupan Esther, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menimbulkan kasih sayang orang lain kepada kita. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami dapat berperilaku baik, bertutur kata baik dan sopan, sehingga banyak orang yang selalu menyayangi kami. Walau masa pandemi ini kami rasakan masa yang sulit, tetapi kami selalu mengharapkan belas kasih-Mu Tuhan, untuk selalu campur tangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku semua. Selamat beraktivitas. Tuhan
memberkati kita semua.